Kenapa, Bi? Ini kenang-kenangan untuk Bibi dari saya. Jangan ditolak, tapi bawa dan simpan baik-baik. Aku marah kalau Bibi tidak mau terima. Jelas Farah lagi. Tapi, tidak ada tapi-tapi, Bi. Potong Farah langsung. Farah menahan tangan Bibi Aminah dan membiarkan kotak tersebut tetap di tangan si Bibi Aminah. Saya jadi tidak enak dengan Nyonya. Apalagi saya baru bekerja di sini, kata Bibi Aminah dengan pelan. Karena saya puas dengan hasil kerja Bibi, jadi saya bisa memberi hal lebih juga. Semoga bermanfaat untuk Bibi ya, kata Farah sambil melebarkan senyumnya. Kalau kerjaan Bibi sudah selesai, boleh pulang kok, Bi. Oh, kalau begitu Bibi izin pulang ya, Nyonya. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan yang Nyonya berikan pada saya. Bibi Aminah menunduk sambil pamit dari Farah. Hati-hati ya, Bi. Farah mengantar Bibi Aminah sampai di pintu apartemen. Baik, Nyonya, terima kasih sekali lagi, ucap Bibi Aminah. Farah mengangguk dan membiarkan Bibi Aminah pulang. Ia lantas kembali lagi ke meja makan, menghabiskan sisa soto di mangkuk besarnya. Rencananya hari ini setelah Farah ke toko perhiasan, ia hendak olahraga dengan mengikuti kelas Zumba lagi. Mungkin ikut Zumba seminggu 2 kali tidak akan membuat dirinya demam seperti waktu itu. Paling tidak badannya dapat bergerak, atau hanya sekedar mencari keringat di tempat fitness. Farah meraih gawainya, hendak menghubungi Cynthia untuk menanyakan apakah nanti sore ia akan ke Zumba lagi. Baru saja Farah mengusap layar terkunci gawainya, rupanya sudah ada puluhan pesan yang pastinya Farah abaikan sedari tadi karena bangun kesiangan. Pesan itu dari Daryl yang meminta maaf sekaligus izin untuk berangkat ke Malaysia. Bahkan isi pesan selanjutnya mengatakan kalau ia sudah sampai di Malaysia. Farah geleng-geleng kepala. Apa selama dan senyenyak itu Farah tidur sampai-sampai tidak tahu kalau kekasihnya mengirim pesan. Dan bahkan sudah sampai di Malaysia. Farah segera membalas pesan tersebut. Dan mengatakan selamat bekerja sambil memberikan emotikon tersenyum dan cium. Film-film di Netflix rupanya bisa mengubah mood Farah hanya dalam waktu semalaman. Dan bisa bersikap manis lagi pada Daryl. Sementara Bibi Aminah yang baru saja keluar dari apartemen Farah, rupanya sudah dinantikan kedatangannya oleh Gael. Kakinya sedikit gemetar begitu hendak menghampiri mobil Gael yang terparkir di parkiran apartemen. Bibi Aminah merasa dalam dilema, karena berkhianat dengan memberikan berbagai informasi tentang Farah kepada Gael. Sementara baru saja Farah dengan ikhlas memberikannya hadiah perhiasan sebagai kenang-kenangan untuknya. Dia sudah sendirian kan? Tanya Gael pada Bibi Aminah. Sudah, Tuan, jawab Bibi Aminah sedikit menunduk. CCTV di dalam apartemennya bagaimana? Sudah kamu atur? Bibi Aminah mengangguk. Sudah saya matikan, Tuan. Bagus. Uang untuk kamu segera akan saya transfer, kata Gael. Terima kasih, Tuan. Bibi Aminah masih tetap menunduk tidak berani melihatnya. Gael pun berjalan masuk ke dalam gedung apartemen, meninggalkan Bibi Aminah. Dalam hati Bibi Aminah, ia sudah khawatir tak karuan, dan berharap semoga tidak ada hal buruk yang terjadi pada Farah. Walau sejujurnya ia sendiri tidak paham apa hubungan ayah Daryl ini dengan Farah hingga dirinya berani dibayar mahal hanya untuk sebuah informasi. Gael sudah berdiri di depan unit apartemen Farah. Ia membunyikan belnya berkali-kali. Tak lama setelah itu pintu pun terbuka. Gael memberi senyuman manis pada Farah. Sementara Farah terbelalak saat melihat sosok laki-laki lanjut usia itu berdiri di depan pintu apartemennya. Farah cepat-cepat ingin menutup pintu, tapi tangan Gael segera menahannya. Apa begini sambutan kamu untuk tamu yang datang? Tanya Gael sedikit menyeringai. Anda tentunya bukan tamu yang diharapkan, ketus Farah. Hey, my baby, jangan ketus begitu. Aku kemari dengan maksud baik-baik, ingin menyapa dan melihat kondisimu.
Waktu itu katanya kamu sakit kan? Aku sudah sembuh dan dirawat dengan baik oleh putramu. Lalu apa aku tidak boleh masuk untuk sekedar bertamu di tempat calon menantuku? Tanya Kyle. Tangannya masih menahan pintu. Kenapa bertamu sendirian? Kenapa bertamu saat putramu tidak di sini? Jelas sekali Farah tak suka dengan kehadiran Kyle ini. Rasanya seperti mimpi buruk baginya. Aku ingin mengobrol lebih banyak denganmu saja. Jawab Kyle apa adanya. Aku tidak perlu teman ngobrol. Pergi. Pekik Farah. Ia kembali mendorong pintunya dengan kuat. Tapi rupanya biarpun Kyle sudah lanjut usia, ia masih sanggup menahan pintu tersebut dan bahkan berhasil mendorong pintunya serta memaksa dirinya untuk masuk ke dalam. Farah sampai terjungkal di lantai karenanya. Saat dirinya sudah masuk ke dalam, segera ia menutup pintu itu kembali. Kenapa kamu sekarang mengerikan seperti ini sih? Setahu Daddy, kamu dulu anak yang manis dan penurut. Kata Kyle dengan nada yang sangat santai sambil merapikan pakaian yang sedikit kusut akibat pergulatan dengan pintu barusan. Kyle lantas mengulurkan tangannya untuk membantu Farah bangun karena barusan terjungkal ke lantai. Farah menolak uluran tangan dari Kyle. Ia lebih baik bangun sendiri daripada dibantu oleh laki-laki yang kini hampir menjadi kakek-kakek ini. Biarpun jujur pesona Kyle masih tetap sama seperti dulu. Hanya kini rambutnya sudah mulai penuh dengan warna putih. Mau apa datang ke sini? Tanya Farah masih sangat ketus. Seperti kata Daddy barusan. Daddy mau melihat kondisimu dan mau mengobrol denganmu. Jawab Kyle. Ia lalu melangkahkan kakinya, mengedarkan pandangannya dan meneliti isi di dalam apartemen Farah. Juga melihat kondisi tempat tinggalmu yang sekarang. Imbuhnya. Farah mendesis. Netranya memperhatikan pergerakan Kyle yang sedang sibuk meneliti isi di dalam apartemen Farah. Hebat juga kamu bisa membeli apartemen ini. Apa kamu bekerja dengan keras setelah putus dari Daddy? Selidik Kyle. Farah menaikkan satu sudut bibirnya. Kedua tangannya ia lipat di depan dada. Kenapa? Tidak percaya dengan kemampuanku sendiri untuk membeli apartemen? Percaya, Daddy sangat percaya. Pasti kamu jadi kesusahan saat berpisah dengan Daddy. Dan pastinya kamu jadi bekerja keras sendirian saat itu. Katanya kamu sempat tinggal di kontrakan ya? Kyle lantas duduk santai di sofa yang ada di ruang utama. Kenapa tahu banyak informasi tentangku? Sementara saat itu Daddy menghilang begitu saja tanpa jejak. Sungut Farah. Daddy sebenarnya saat itu diam-diam masih memperhatikan kamu. Hanya saja tidak berani ambil resiko lebih. Kamu tahu, bagi Daddy keluarga adalah nomor 1. Jelas Kyle. Farah tersenyum kecut mendengarnya. Dan aku adalah nomor 2. Iya kan? Masih ingat betul bagaimana saat itu Farah merengek agar Kyle meninggalkan keluarganya. Tapi Kyle tidak pernah mau. Memang keluarganya tetap menjadi prioritas utama bagi Kyle. Sementara Farah hanya sebuah ketidaksengajaan yang membuat Kyle harus terperangkap dalam hubungan gelap. Farah lalu menyeringai. Cuma laki-laki pengecut yang menghilang tiba-tiba. Tapi diam-diam masih memperhatikan dari kejauhan. Umpatnya. Ia lalu melangkahkan kakinya ke meja makan. Membersihkan semua piring dan mangkuk bekas ia makan barusan. Farah tetap bersikap cuek dan dingin. Merasa tak perlu menyambut ramah kedatangan Kyle. Maaf kalau sudah membuatmu kecewa saat itu. Apa yang bisa Daddy lakukan untuk membayar semuanya? Cukup pergi dari sini dan jangan menggangguku. Gertak Farah dengan nada tinggi. Kyle pun bangkit dari sofa. Farah mengira kalau gertakan darinya tadi cukup berhasil membuat Kyle ingin pergi dari apartemennya ini. Tapi Farah salah. Kyle bukan berjalan menuju pintu, tapi malah menghampirinya menuju ke dapur. Jangan mendekat, pekik Farah. Daddy cuma mau minta maaf sayang, kata Kyle. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Kamu itu calon menantuku sayang, kata Kyle sambil kemudian tersenyum simpul ke arah Farah yang mungkin jarak mereka hanya sebatas 5 meter. Kalau begitu jangan mengganggu calon menantumu ini. Biarkan aku menjalin hubungan dengan putramu tanpa diganggu olehmu lagi. Farah makin kesal. Bagaimana kalau aku tidak terima dengan hubungan kalian? Tanya Kyle kemudian.